Good morning, students. How are you today? How are you today? Good morning, Miss. Good morning, Mutia. Well, karena sudah banyak yang hadir di virtual meeting kita kali ini, before we start our learning process, sebelum memulai kegiatan, let's pray together first. I will lead you to pray. Pray start. Pray end. Berdoa selesai. Anyone absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Nggak. Baik, terima kasih Hari. Miss juga melihat di virtual meeting kita kali ini sudah lebih dari 30 siswa yang hadir. Miss sangat berterima kasih. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan beberapa aktivitas. Baik itu aktivitas kelompok ataupun aktivitas individu untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari simple present tense dan menyusun agenda harian berdasarkan waktu dalam implementasi simple present tense. Well, now I will play a video. Miss akan memutarkan video dan tugas adik-adik adalah menyimak dan mengamati video tersebut terlebih dahulu. Miss akan share screen. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Baik, terima Sudah. kasih. Miss akan memutarkan videonya. Mohon tunggu sebentar ya, karena sinyalnya sedang tidak bagus. Sarah bangun pagi setiap hari. Dia berdiri, dia mandi, dia menggosok giginya, dia berpakaian, dia pergi ke dapur, dia minum segelas kopi, dia meninggalkan rumah dan pergi ke stasiun, dia menunggu kereta dan melihat ke dalam HP-nya, dia sangat menyukai Facebook. Sarah bekerja di company yang besar. Dia berbicara di telepon, dia mengetikkan email, dia mengikuti meeting, dia makan siang di kafe. Sarah bekerja sepanjang hari. Dia menyelesaikan pekerjaannya dan pergi ke rumah. Dia memasak makan malam. Dia menonton TV. Dia pergi tidur. Dia tertidur. Dia bermimpi. Well, apakah sudah selesai menonton videonya? Sudah. Sudah, Miss. Baik. Terima kasih. Sudah. Nah, dari video tersebut, what is the video about? Atau tentang apakah video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kegiatan sehari-hari. Bagus, tepuk tangan buat Bagus Pradita. Jawaban Bagus Pradita sangat tepat. Video tersebut tentang Sarah's daily activity atau aktivitas sehari-harinya Sarah, tentang apa yang dia lakukan dari pagi hingga malam hari. Nah, dalam bahasa Inggris, ketika ingin mengungkapkan tentang daily activity atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan berulang-ulang,
kita menggunakan salah satu tenses yang paling umum dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Sekarang, Miss akan menjelaskan mengenai apa itu simple present tense. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat screen-nya? Halo. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Terima kasih. Now I will explain what is simple present tense. Apa yang dimaksud tentang simple present tense? Simple present tense. What is simple present tense atau apa itu simple present tense? Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Dan simple present tense adalah simple yang paling sering digunakan sehari-hari, karena dia digunakan ketika ingin menyampaikan sesuatu yang dikerjakan sehari-hari. Berikutnya ada the function of simple present tense atau fungsi dari simple present tense. Di sini ada 6 fungsi dari simple present tense, 2 di slide berikutnya. Yang pertama yaitu permanent situation, sesuatu yang pasti terjadi atau terjadi berulang-ulang. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Ini adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang karena waktunya adalah setiap hari sehingga menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah general truth atau kebenaran umum. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Setiap dari kita pasti sudah mengetahui bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Jika ingin mengungkapkan ungkapan tersebut menggunakan simple present tense karena merupakan general truth atau kebenaran umum. Selanjutnya yaitu habitual action. Ini mirip fungsinya seperti permanent situation. Habitual atau habit, kebiasaan. Contohnya, she gets up early at 6 o'clock every day. Dia bangun setiap pagi jam 6, dia bangun jam 6 setiap hari. Yang keempat ada future meaning. Contohnya, the restaurant opens at 7 a.m. Restoran tersebut buka jam 7 a.m. Ini artinya setiap hari dia buka jam 7 a.m. Karena kegiatannya berulang-ulang, maka menggunakan simple present tense. Yang kelima yaitu traditions, ritual, and customs. Tradisi, ritual, dan kebudayaan. Di sini contohnya, the Halloween is on the 31st of October. Hari Halloween jatuh pada 31 Oktober. Selanjutnya yang terakhir, yaitu commands and instruction atau suruhan. Contohnya, open the window atau buka jendelanya. Ini merupakan suruhan sehingga menggunakan simple present tense. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan signal words of simple present tense atau penanda waktu dalam simple present tense. Yang pertama yaitu all the time, sepanjang waktu. Always, selalu, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, forever, selamanya, nowadays, sekarang, rarely, jarang, sometimes, terkadang, usually, biasanya, dan often atau sering. Kata-kata ini merupakan kata-kata penanda waktu dalam simple present tense. Jika ingin membuat kalimat simple present tense, bisa menggunakan kata-kata ini sebagai penanda waktunya. Ada always, every day, every week, dan selanjutnya. Well, now I will explain about the types of simple present tense. Tipe-tipe dari simple present tense.
Di sini ada dua tipe dari simple present tense. Yang pertama yaitu simple present tense nominal dan simple present tense verbal. Miss akan jelaskan mulai simple present tense nominal. Simple present tense nominal merupakan pola kalimat yang tidak memiliki kata kerja setelah subjek, tetapi diikuti kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Rumusnya atau ketentuannya adalah seperti ini. Jadi, rumus ini tidak hanya matematika saja yang menggunakan rumus, namun di bahasa Inggris kita juga menggunakan rumus atau ketentuan dalam membuat suatu kalimat. Untuk subjek she, he, it, yang to be-nya adalah is, untuk to be, adik-adik sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang penggunaan to be yang tepat. Nah, di sini Miss tekankan lagi, jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya adalah is. Untuk membuat kalimat positif, maka ketentuannya adalah subjek she, he, it, plus is, karena to be-nya merupakan is, plus atau tambah noun, adjective, atau adverb. Noun merupakan kata benda, adjective merupakan kata sifat, dan adverb merupakan kata keterangan. Nah, untuk kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan kata not atau tidak. Maka ketentuannya menjadi subject plus is not plus noun, adjective, atau adverb. Untuk kalimat interrogatifnya, maka kalimatnya menjadi to be diletakkan pertama, is plus subject, she, he, it-nya, plus noun, adjective, atau adverb. Yang kedua untuk subjek I. Subjek I, to be-nya adalah am. Untuk kalimat positifnya, maka subject plus am plus noun, adverb, atau adjective. Untuk kalimat negatifnya sama seperti untuk subjek she, he, it, tinggal ditambahkan kata not. Subject, am not, plus noun, adjective, atau adverb. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatifnya. Untuk kalimat interrogatif seperti yang Miss jelaskan tadi, to be-nya diletakkan di awal. Or plus subject, maaf itu maksudnya am, Miss salah ketik di situ, am plus subject plus noun, adjective, atau adverb. Untuk yang subjek terakhir yaitu you, they, we. Kamu, mereka, dan kita. They, mereka, we, kita. Untuk to be-nya adalah are. Sehingga kalimat positifnya menjadi subject plus are plus noun, adjective, atau adverb. Untuk kalimat negatifnya, subject plus are not plus adjective, noun, atau adverb. Untuk yang ketiga, subject, maksudnya untuk di kalimat interrogatif, to be-nya diletakkan di awal. Are plus subject plus noun, adjective, atau adverb. Jika hanya melihat ketentuan atau rumus-rumusnya, maka akan sulit sekali dimengerti jika kita tidak ke contohnya langsung. Di sini, ini sudah menyiapkan the examples of simple present tense nominal atau contoh-contoh dari penggunaan simple present tense nominal. Yang pertama yaitu ada kalimat she is a teacher. She, karena subjeknya merupakan she, maka to be-nya adalah is, dan a teacher adalah keterangannya. She is a teacher, dia adalah seorang guru. Untuk kalimat positif. Dan untuk kalimat negatif hanya menambahkan not. She is not a teacher. Dia bukan seorang guru. Dia perempuan, bukan seorang guru. Untuk kalimat interrogatif, maka to be diletakkan di awal. Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Untuk contoh selanjutnya, yaitu I am at home right now. Saya di rumah sekarang. Untuk kalimat negatif, maka tinggal ditambahkan kata not. I am not at home right now. Untuk kalimat interrogatif, maka to be diletakkan di awal. Am I at home right now? Apakah saya di rumah sekarang? Sampai di sini, apakah bisa dimengerti yang simple present tense verbal? Bisa. Baik, terima kasih. Sekarang Miss lanjutkan untuk materi simple present tense verbal. Nah, jika di simple present tense nominal, kita tidak menggunakan verb atau kata kerja. Di simple present tense verbal, kita menggunakan kata kerja
Yang digunakan adalah infinitive verb atau verb 1. Sehingga simple present tense verbal adalah pola kalimat yang memiliki kata kerja setelah subjek. Ketentuannya adalah seperti ini, atau rumus untuk penggunaannya adalah seperti ini. Untuk subjek she, he, it, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it, kalimat positifnya adalah subjek plus verb 1 plus es atau es plus objek plus keterangan. Nah, ini sedikit rumit ya. Silakan diperhatikan dulu untuk kalimat negatifnya. Maka ditambahkan does not, kata does not, sehingga menjadi subject plus does not plus verb 1 plus objek plus keterangan. Untuk kalimat interrogatif sama seperti tadi, does diletakkan di awal. Does plus subject plus verb 1 plus objek plus keterangan. Untuk subjek ayu, Dewi, saya, kamu, mereka, dan kita, kalimat positifnya adalah seperti ini. Subjek plus verb 1 plus objek plus keterangan. Untuk subjek ayu, Dewi tidak ditambahkan s atau es atau ies. Untuk kalimat negatifnya, jika di subjek she, he, it menggunakan does not, maka di subjek ayu, Dewi menggunakan do not, menjadi subjek plus do not plus verb 1 plus objek plus keterangan. Selanjutnya, yang terakhir untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Do diletakkan di awal, sehingga do plus subjek ayu, Dewi plus verb 1 plus objek plus keterangan. Nah, tadi Miss menyinggung mengenai penambahan s, ies atau s dalam kata kerja. Saat apakah ini digunakan? Nah, untuk kata kerja berakhiran o, ch, sh, x, dan z ditambahkan as. Contohnya seperti ini. Go menjadi goes. Catch menjadi catches. Wash menjadi washes. Kiss menjadi kisses. Fix menjadi fixes. Bus menjadi buses. Go atau pergi. Jika subjeknya adalah she, he, it, maka menggunakan goes, bukan go. Untuk kata kerja berakhiran y didahului konsonan, hilangkan y-nya dan ditambahkan ies. Contohnya seperti ini. Untuk kata carry atau membawa, maka y-nya dihilangkan, katanya menjadi carries. Untuk study juga, katanya y-nya dihilangkan ditambah es, jadi studies. Worry menjadi worries. Sedangkan untuk kata kerja y yang didahului huruf vokal, cukup ditambahkan s. Misalnya bermain menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Ingat, penambahan es, ies, dan s ini hanya dilakukan jika subjeknya she, he, it. Untuk subjek ayu, Dewi, maka tidak perlu digunakan. Berikut merupakan the examples of simple present tense verbal atau contoh-contoh dari simple present tense verbal. Yang pertama, untuk kalimat positif, Ayu always gets up at 6 a.m. Ayu selalu bangun pukul 6 pagi. Untuk kalimat negatif, karena subjeknya adalah Ayu, maka menggunakan does not, bukan do not. Menjadi Ayu does not always get up at 6 a.m. Ayu tidak selalu bangun pukul 6 pagi. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya menjadi does Ayu always get up at 6 a.m.? Apakah Ayu selalu bangun pukul 6 pagi? Does diletakkan di awal dan diakhiri oleh tanda tanya. Karena kalimat interrogatif merupakan kalimat tanya. Contoh selanjutnya, untuk subjek they. They always play badminton every day. Mereka selalu bermain bulu tangkis setiap hari. Kata play digunakan karena subjeknya adalah they. Jika subjeknya she, he, it, maka kalimatnya menjadi she always plays badminton every day. Ada penambahan s. Untuk kalimat negatifnya, do they
They do not always play badminton every day. Mereka tidak selalu bermain badminton setiap hari. Ada penambahan kata do not, bukan does not. Mohon diingat perbedaan antara penggunaan do not dan does not. Untuk kalimat interrogatif yang terakhir yaitu do they play badminton every day? Apakah dia selalu bermain badminton setiap hari? Dan diakhiri oleh tanda tanya. Nah, untuk memperkuat pemahaman adik-adik mengenai penambahan S atau ES-nya, di sini Miss berikan contoh. Ada I dalam kurung go atau goes to school every day. Jika subjeknya I, maka kata kerjanya adalah, ada yang bisa menjawab? Untuk subjek I, apakah ditambahkan ES atau ES di belakangnya? Halo? Untuk subjek I, apakah ditambahkan ES di belakangnya? I go to school every day, apa I goes to school every day? Ada yang bisa jawab? I go to school every day. Ya, tepat sekali. Kita menggunakan go, bukan goes, karena subjeknya adalah I. I go to school every day. Contoh yang kedua, subjeknya adalah Dion. Dion reads or reads a comic every day. Apakah Dion read a comic every week atau Dion reads a comic every week? Jika subjeknya Dion, apakah ditambahkan S atau ES ataukah tidak? Ada yang tahu? Ditambahkan, Miss. Ditambahkan. Benar. Benar sekali untuk adik yang menjawab tadi. Miss tidak bisa lihat namanya di sini ya, karena Miss ada share screen. Tadi adiknya menjawab ditambahkan. Untuk subjeknya jika Dion, maka Dion reads a book, a comic every week. Read ditambahkan S. Yang terakhir, you and I do atau does homework every morning. Jika subjeknya you and I, apakah kita menggunakan do apa does? Homework every morning. Ada yang tahu? You and I. Nah, untuk subjek you and I seperti yang Miss terangkan tadi, kita tidak perlu menambahkan ES atau S atau IES. Sehingga kalimatnya menjadi you and I do homework every morning. Kamu dan aku mengerjakan tugas setiap pagi. Well, that's all. Sudah selesai Miss menjelaskan materi mengenai simple present tense. Baik itu simple present tense nominal dan simple present tense verbal. Miss stop sharing dulu. Nah, segitu saja materi mengenai simple present tense. Apakah ada yang ditanyakan dulu terkait materinya sebelum kita ke aktivitas selanjutnya? Tidak. Baik. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Jika adik-adik tidak memiliki pertanyaan, berarti Miss asumsikan adik-adik sudah memahami materi yang tadi Miss jelaskan. Sekarang, jika sudah mengerti mengenai apa itu simple present tense dan bagaimana penggunaannya, Miss akan bagi adik-adik menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 siswa per kelompok. Untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya, aktivitas pembelajaran kita hari ini. Grup yang pertama, mohon didengarkan dulu. Grup pertama adalah Bama Suseta, Cahyana, Budiartama, Yudik Dharma, Riana Sinta, Nyoman Buddha, dan Ayu Indah.
Itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Bambang Wika, ada Bagus Pradita, Ari Putra Wirawan, Manis Nopianti, ada Okta, dan ada Wulan Sintia. Grup 3 ada Dwi Yatmika, ada Galang Wedanta, ada Aris Wiraputra, Mutia Trihapsari, Sri Wigunawati, dan Rista Juwita. Grup yang keempat ada Kadat Puja, ada Sastrawan, ada Marta, ada Nita, ada Suryanti, ada Sukma Wirayanti, dan Bagus Raka. Untuk grup kelima ada Agus Susrawan, Widi Ardana, Ayu Rai, Yunita, Komang Septiantari, Wina Antari, dan Komang Satria. Apakah ada nama yang masih belum disebutkan? Apakah sudah semua tahu kelompoknya? Sudah. Sudah. Baik. Hal pertama yang harus tiap kelompok lakukan adalah membuat WhatsApp group yang terdiri dari anggota-anggota kelompoknya dan mengundang Miss untuk join di kelompok tersebut agar Miss tahu proses diskusinya seperti apa. Setelah nanti Miss berikan tugas kelompoknya. Nah, setelah itu setiap kelompok harus melengkapi worksheet atau tugas yang Miss kirimkan ke masing-masing grup. Di sana ada kalimat yang harus dianalisis. Ada 5 kalimat harus dianalisis. Apakah kalimat nomor 1 itu sudah benar? Apakah to be-nya tepat? Apakah tambah S atau ES harusnya? Ada 5 kalimat yang harus dianalisis. Jika kalimatnya benar, maka tuliskan true atau benar. Jika salah, maka tuliskan false atau salah. Dan jika kalimatnya salah, harus dituliskan kalimat yang benar itu seperti apa di sampingnya. Apakah sudah dimengerti terkait tugasnya? Sudah, Miss. Sudah. Jika sudah mengerti, Miss akan akhiri pembelajaran lewat Google Meet kita kali ini. Nah, kita akan langsung pembelajaran melalui WhatsApp group. Nanti juga akan Miss instruksikan bagaimana pembuatan daily agenda atau aktivitas sehari-hari adik yang harus disusun seperti yang tadi sudah Miss jelaskan di tujuan pembelajarannya. Sekali lagi Miss tanyakan apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Miss. Baik, karena tidak ada pertanyaan, Miss akhiri pembelajaran kita melalui Google Meet. Terima kasih yang sudah join. Miss akhiri, silahkan adik-adik lanjutkan pembelajarannya melalui WhatsApp group. Miss akhiri ya, terima kasih.